Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawza Wartini dari kelas A3 dengan NIM 211304032. Di sini saya akan menjelaskan kembali rangkuman yang telah saya rangkum sebelumnya, yaitu tentang resode pestisida. Pestisida adalah bahan beracun, berbahaya, dan bila digunakan dan dikelola dengan bijaksana akan mempunyai dampak negatif. Misalnya, terdapat resode pada bahan pangan yang sangat besar jumlahnya. Untuk polusi yang disebabkan oleh pestisida baik di udara, air, dan tanah secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Untuk resode pada tanaman dapat ditekankan semaksimal mungkin bila cara penggunaan tertib dan bijaksana serta dikendalai dengan baik. Untuk komoditinya, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian telah diberikan toleransi terbatas bagi pestisida 0 sampai beberapa ppm. Pestisida dapat dihasilkan ternak, biasanya berasal dari pestisida organokrin, sedang pada hasil tanaman biasanya berasal dari pestisida organofosfatatis. Organikologir merupakan senyawa insektisida yang mengandung atom karbon, klor, dan hidrogen. Pemeriksaan resode pestisida ini sendiri yaitu menggunakan dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis densitometri merupakan salah satu metode pemisahan yang lebih simpel dan mampu menghasilkan pemisahan yang akurat untuk senyawa yang tidak volatil dengan konsentrasi yang sangat kecil atau dalam satuan mikro dan semi mikro. Untuk penggunaan KLT ini sendiri atau dengan densitometri untuk penentuan diazinon pada tanaman itu menunjukkan metode ini mampu untuk mendeteksi diazinon sampai dengan konsentrasi 0,33 mg. Untuk teknik kromatografi lain memungkinkan untuk digunakan sebagai metode analisis diazinon. Komponen yang akan dipisahkan yaitu antara dua fase. Yang pertama fase diam dan kedua itu fase gerak. Untuk fase diam itu akan menahan komponen campuran, sedangkan untuk fase gerak itu akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang mudah tertahan pada fase diam yaitu akan tertinggal. Sedangkan komponen yang mudah terlarut dalam fase gerak yaitu bergerak akan lebih cepat. Untuk mengetahui nilai RF yaitu dengan cara menghitung dari hasil jarak yang ditempuh oleh sampel lalu dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, maka hasilnya itu akan dinyatakan hingga 1,0. Nilai yang baik akan menunjukkan pemisahan yang cukup baik adalah berkisaran 0,2 sampai 0,8. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk resode pestisida ini sendiri yaitu diazinon 60AC, N-heksan, aseton, kertas sari, silikal gel, dan metanol. Untuk diazinon 60AC itu berfungsi untuk inseksida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat emulsikan untuk mengendalikan hama dan tanaman sayuran itu sendiri. Untuk
prepasi sampel, yaitu timun dipotong-potong menjadi bagian kecil, lalu dihaluskan menggunakan mortar, lalu ditimbang sampel timun yang telah dihaluskan sebanyak 20 gram dan ditambahkan dengan 100 ml heksan, lalu dilarutkan disaring, lalu larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring dan filtrat ditampung dalam labu Erlenmeyer. Lalu, larutan filtrat tersebut kemudian dievakuasi hingga volumenya sekitar 5 ml. Untuk identifikasi dengan KLT, yaitu analisis dengan KLT densitometry menggunakan silikal gel dengan panjang yaitu 15 cm dengan jarak rambat 12-15 cm, dengan jarak totalan yaitu 1 cm, volume penotolan 40 mikro, menggunakan yaitu pipa kapiler, lalu iloen heksan, etil asetat, dan digunakan pada suhu ruang. Pemindaian dilakukan menggunakan densitometri CMEK 3 pada panjang gelombang 247 mm. Baik, begitu penjelasan atau rangkuman yang telah saya rangkum tentang materi residue pestisida. Kalau ada yang salah kata atau apa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.